Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia, nikmat yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masuk pada bab ke-28, bab ma jaa fi at-tanjim, bab hal-hal yang berkaitan dengan masalah ilmu perbintangan ya. Ilmu perbintangan. Apa bahasa ilmiahnya ilmu perbintangan? Astronomi. Astrologi. Apa bedanya astrologi sama astronomi? Astrologi tentang logi, astronomi tentang nomi. Baik. At-tanjim. Ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan terbagi menjadi dua. Disebut dengan ilmu ta'thir ilmu sihir atau taisir. Ilmu ta'thir yaitu bahwasanya gerakan-gerakan bintang baik bertemunya dengan bintang yang lain atau terpisahnya atau gugusannya atau munculnya, tenggelamnya dan lain-lain ya, mempengaruhi. Ta'sir bahasa Arab artinya mempengaruhi. Ta'sir artinya apa? Mempengaruhi. Mempengaruhi al-hawadits al-ardiyah, itu al-hawadits al-ardiyah, kejadian-kejadian di bumi. Jadi al-harakat as-samawiyah, gerakan di atas, ternyata punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian di bumi. Ini namanya ilmu at-ta'thir. Ini yang dilarang dalam syariat. Ini yang disebut dengan ilmu perdukunan atau ilmu sihir. Ya. Maniktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr, zada ma zada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pelajari sebagian dari ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari ilmu sihir. Dan semakin dia memperdalam ilmu perbintangan, semakin perdalam dalam sihir. Semakin pakar dalam perbintangan untuk hal ini, semakin pakar dalam apa? Kesyirikannya. Jadi syirik itu juga bertingkat-tingkat. Ahli syirik juga bertingkat-tingkat ya. Taib ilmu tasyir atau ilmu taisir yaitu
lokasi-lokasi bintang membantu ya untuk menunjukkan arah atau musim tertentu ya, dan tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian di bumi. Dan ini boleh untuk belajar ini, ya, untuk belajar ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dia yang telah menjadikan matahari bercahaya, ya, bersinar, kemudian rembulan bercahaya, ya, wa qaddarahu manazil, dan Allah menjadikan rembulan itu bermanazil-manazil, bertempat-tempat, posisinya berubah-ubah, ya, li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab, agar kalian bisa mengetahui jumlah tahun dan bisa mengetahui hisab, ya, bisa mengetahui kapan waktu hajian, kapan waktu puasa, ya. Ini tentu dipelajari tidak mengapa. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, sebagaimana dalam surat Yasin. Dan kami jadikan rembulan itu manazil, memiliki lokasi-lokasi, posisi-posisi, hatta 'ada kal urjunil qadim, sampai dia kembali ke al-urjun al-qadim. Maksudnya rembulan itu dimulai dari bulan sabit, sangat sedikit cahayanya, kemudian membesar cahayanya sampai akhirnya sempurna pada malam 15. Pada malam 15, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hatta 'ada kal urjunil qadim, kemudian dia kembali lagi sampai sabit kecil lagi. Al-urjun dalam bahasa Arab itu adalah antum tahu korma kan? Korma kalau dia masih di rutop, dia tergantung di sebuah semacam cangkang berkumpul. Lah, cangkang itu dia bengkok. Dia bengkok, itu namanya urjun. Kalau dia sudah mengering, semakin bengkok lagi. Itu seperti bulan sabit. Maksudnya kata Allah, kembali lagi membengkok seperti bulan sabit, ya. Ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah menjadikan rembulan manazil, ada posisi-posisi, lokasi-lokasi untuk mengetahui hitungan tahun dan hitungan-hitungan yang lainnya, ada manfaatnya. Kemudian juga Allah berfirman tentang bintang-bintang, kata Allah, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah menjadikan tanda-tanda, dan dengan bintang yahtadun, mereka mendapat petunjuk. Artinya dengan bintang mereka mengetahui arah sana, arah sini, ya, musim kapan, musim sini, dengan munculnya bintang, dengan terbenamnya bintang, ya. Jadi kalau ini maka ini tidak mengapa untuk dipelajari, ya. Tadi saya sudah sebutkan beberapa ayat, ya. Di antaranya tadi apa? Wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu wal hisab. Kemudian juga wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikahul qamar wal lailu sabiqun nahar. Kemudian juga tentang bintang, kata Allah Subhanahu wa taala, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka dapat petunjuk. Ini semua dalil bahwasanya perbintangan, ya, lokasi matahari itu semua diciptakan oleh Allah dengan aturan yang tidak berubah. Allah punya aturan sunnatullah, berlaku pada matahari, berlaku pada rembulan, berlaku pada bintang. Sehingga terkadang daur itu berulang, itu ada yang mungkin setahun sekali, ada yang mungkin beberapa tahun sekali, ada yang mungkin puluhan tahun sekali, tapi dia punya aturan. Dengan aturan-aturan tersebut, maka orang bisa mengetahui banyak manfaat, ya. Makanya kata Allah, wa kullun
fi falakin yasbahun. Semuanya berjalan sesuai dengan edarannya. Ini semua berlaku dengan muhkam, dengan begitu indah, teratur, rapi, kokoh. Ya, karena itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu hanya bisa rusak, sunatullah hancur tatkala itu Allah rubah aturannya kalau hari kiamat. Kalau hari kiamat, maka bintang-bintang lepas dari tempatnya, matahari redup, rembulan redup, kemudian matahari terbit dari barat, tidak seperti biasanya dari timur. Ini semua terjadi kalau menjelang hari kiamat. Adapun sekarang, maka dia berjalan teratur sesuai dengan aturannya, tidak berubah dengan suatu ikatan yang orang sebut dengan gravitasi al-jadzibiyah, yang aturannya baku sehingga dengan keteraturan tersebut yang konsisten dengan aturannya, maka orang bisa banyak belajar. Ya, orang tahu oh begini waktu ini musim ini, kalau rembulan di sini begini, kalau gugusan bintang begini berarti arah sini. Itu semua ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Makanya Allah mengatakan lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian tahu tentang hitungan tahun dan juga tentang perhitungan. Adapun yang ini ilmu ta'thir, bahwasanya gerakan bintang, gerakan rembulan, gerakan matahari memiliki pengaruh kejadian di alam semesta, maka itu yang disebut dengan ilmu sihir. Itu ilmu perdukunan. Dan ini banyak ya. Di tanah air kita juga banyak ya. Misalnya mereka membagi-bagi ya gugusan bintang ini. Misalnya si fulan lahir di bintang Libra, si fulan lahir di bintang apa? Sagittarius, satunya Scorpio, satunya apa lagi? Antum hafal enggak? Enggak hafal ya. Antum bintangnya apa ya? Nanti kalau sudah si fulan pelit, memang karena dia bintangnya Libra. Libra tuh pelit orangnya. Oh gitu. Karena bintang Libra semuanya pelit ya. Dan satunya lagi si fulan dermawan. Kenapa dia di bintang Scorpio misalnya? Ketahuan dari apa namanya? Si fulan lahir di bintang Sagittarius. Kenapa dia penyabar? Nah, nanti kalau misalnya mau nikah, maka ceweknya tanya, bintang apa? Saya bintang Scorpio. Kamu? Saya bintang Libra. Dilihat dulu, cocok enggak Libra sama Scorpio? Kalau enggak cocok enggak jadi. Ini semua adalah kebohongan ya. Antum bayangkan, untuk bantah mereka gampang ya. Antum lihat, ada orang bayi lahir dalam rumah sakit yang sama di hari yang sama. Jangan di hari yang sama, bahkan di waktu yang sama. Nasibnya beda atau tidak? Beda. Jangankan dari ibu yang sama kembar, nasibnya bisa beda ya tidak? Bisa beda, mukanya bisa beda, terkadang kembar bisa sama, terkadang kembar bisa beda. Dari orang tua yang sama, dari mani yang sama, dari sel ovum yang sama, di hari yang sama, ternyata satunya kaya, satunya miskin, satunya penyabar, satunya pemarah. Apa hubungannya dengan bintang-bintang tersebut? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kemudian juga Al-Imam Al-Qurtubi membantah mereka dengan sebuah logika. Dia mengatakan, itu bayangkan ada satu kapal berlabuh di lautan yang naik 1000 orang atau lebih, ribuan orang. Kemudian mereka tenggelam, semuanya meninggal. Ini bintangnya kan beda-beda. Kenapa nasibnya sama semua? Harusnya satu selamat, satunya terbang, satunya loncat. Ini bintang Sagittarius selamat, bintang Scorpio dibawa lari ikan lumba-lumba. Bintang ini ternyata semua meninggal padahal bintang mereka berbeda-beda. Ini semuanya khurafat. Itu semuanya apa? Khurafat. Dan inilah yang disebut dengan ilmu perdukunan, sihir. Kalau orang percayainya maka tauhidnya bermasalah. Tauhidnya bermasalah. Ini bukan perkara sepele. Kita lihat bahwasanya ilmu tentang ramalan-ramalan bintang masih ada sampai sekarang, bahkan terkadang suatu halaman khusus tentang ramalan bintang. Ya. Sekarang alhamdulillah mungkin orang sudah jarang baca koran. Dulu koran, majalah biasanya ada apa? Ramalan. Majalah terkenal pasti ada ramalan bintang. Pasti ada ramalan bintang. Kalau orang sudah buka ramalan bintang, dia lihat, dia cari Sagittarius gimana nasibnya. Ekonomi oke. Cuma suka diomelin istri. Waduh. Ini gara-gara istrinya Libra. Coba kalau istrinya Sagittarius juga ketawa tiap hari. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya ya. Kalau dia lihat-lihat nanti dia terpengaruh. Makanya para ulama mengatakan orang yang melihat ramalan bintang itu hukumnya sama seperti orang pergi ke dukun. Karena ramalan bintang itu perdukunan. Sudah kita pernah jelaskan perdukunan banyak ya, di antaranya ramalan bintang. Nah, orang yang membuka ramalan bintang sama dengan dia datang ke seorang dukun. Kalau dia ingin tahu, hukumnya sama dengan bertanya kepada seorang
dukun. Berarti salatnya tidak diterima 40 hari. Kalau dia benarkan, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dia membenarkan perkataan apa? Dukun. Dari sini kita tahu bahwasanya tauhid sangat penting dan masih banyak orang yang tidak paham tentang masalah tauhid. Masih banyak orang yang percaya sama ramalan-ramalan dukun-dukun tersebut. Ahli perbintangan. Taib. Kemudian ilmu ta'thir ini juga bisa dibagi menjadi apa namanya, atau kita keyakinan terhadap bintang. Manusia terhadap bintang. Ada dua. Yang pertama ya, meyakini bintang atau benda-benda langit, benda langit memiliki kehendak sehingga mempengaruhi kejadian bumi, peristiwa-peristiwa bumi. Maka ini hukumnya apa? Kafir. Orang yang meyakini seperti ini hukumnya apa? Kafir. Karena enggak mungkin bintang-bintang punya kehendak. Dia benda mati, ya musakhkhar, ya. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Ya, kata wan nujumu musakhkharatun. Kata Allah, dan Allah mengatur matahari, Allah mengatur rembulan, wan nujumu musakhkharatun, bintang-bintang juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang tersebut tidak punya kehendak. Rembulan tersebut tidak punya kehendak untuk bergerak semaunya, ya. Tapi dia diatur oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia wa kullun fi falakin yasbahun. Dia berjalan di atas orbitnya, edarannya tidak pernah berubah kecuali nanti Allah berkehendak pada hari kiamat. Seandainya dia punya kehendak, sekali-sekali dia berhenti, sekali-sekali dia redup, ya. Sekali-sekali dia zigzag goyangnya, kan? Itu enggak bisa. Dia jalan begitu sesuai dengan apa? Aturan. Berarti dia tidak punya kehendak, dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau dia tidak punya kehendak, apalagi dia mempengaruhi kejadian alam semesta. Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut punya kehendak, maka dia kafir. Dan ini sebagaimana orang-orang yang ditemui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di negeri Syam. Waktu Nabi Ibrahim berdakwah, Nabi Ibrahim mendapati orang-orang penyembah benda-benda langit. Ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, ya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam waktu di Irak, di Babil, dia bertemu dengan para penyembah berhala. Tatkala dia pergi ke Syam berdakwah, dia bertemu dengan para penyembah bintang, benda-benda langit, ya. Yang kedua, ya, meyakini bintang-bintang tersebut hanyalah sebab yang Allah jadikan, petunjuk untuk menentukan peristiwa-peristiwa bumi. Nah, kalau keyakinannya cuma ini, bintang itu adalah sebab, ya. Dan dengan sebab bintang ini maka akan timbul kejadian seperti ini, ya. Apa hukumnya? Sama. Ini juga perdukunan, ini juga syirik akbar. Sama, juga apa syirik? Syirik akbar. Kufur juga. Ya, adalah kekufuran. Ya, keyakinan orang terhadap bintang. Dua-duanya tidak diperbolehkan dan dua-duanya merupakan syirik akbar, ya. Maka meskipun tidak menjadikan bintang sebagai Tuhan, ya, tetapi kalau menganggap bintang tersebut punya pengaruh menentukan tentang kejadian di masa depan, maka sama, itu juga merupakan sama hukumnya dengan percaya kepada perdukunan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
semuanya benda-benda langit mereka tunduk kepada Allah. Wan nujumu musakharat, bintang-bintang di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ard wasyamsu wal qamaru wal jibalu wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kau lihat bahwasanya seluruh yang langit dan bumi sujud kepada Allah, demikian juga matahari, rembulan dan bintang-bintang. Semua sujud kepada Allah. Mereka makhluk, mereka bukan pencipta, mereka bukan mudabbir, bukan pengatur alam semesta. Mereka tidak bisa mengatur alam semesta sama sekali. Mereka berjalan dengan aturan yang Allah tentukan. Wa kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing berjalan sesuai dengan edarannya, tidak pernah keluar dari edarannya kecuali Allah berkehendak pada hari kiamat kelak. Ya. Dan bagaimana juga mereka menjadi mudabbir, pengatur. Terkadang bintang-bintang tersebut ya hanya muncul di malam hari, siangnya tidak ada. Tidak ada, terus mau apa? Mau diatur sendiri tidak ada, bagaimana mau mengatur? Baik, di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil ya yang berkaitan dengan bab ini. Di antaranya beliau berkata qala Al-Bukhari fi sahihihi. Berkata Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, wa qala Qatadah. Wa qala Qatadah. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'in, ya. Beliau berkata, ulama tabi'in, khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalath. Bahwasanya Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 tujuan. Pertama, ja'alaha zinatan lis-sama. Allah menjadikan bintang-bintang ini sebagai hiasan di langit. Ya. Langit menjadi indah dengan berbagai macam bintang, dengan jutaan bintang, ya, dengan rembulan, dengan matahari, dengan gugusan bintang, dengan planet-planet, semuanya adalah hiasan bagi langit. Allah ingin memberi keindahan bagi ciptaannya. Kemudian yang kedua, rujuman li syayatin. Bahwasanya Allah menjadikan bintang-bintang sebagai pelempar syaitan, ya. Muliat harasan syadidan wa syuhuba. Yang sebagaimana dalam surat Al-Jin, ya. Ya. Kata para jin, barang siapa yang ingin coba-coba mencuri berita di langit, maka dia akan mendapati langit penuh dengan penjaga dan bintang, lemparan-lemparan api. Bintang menjadi lemparan bagi jin bukan maksudnya bintang besar tersebut lepas dari edarannya, tidak. Tapi kata para ulama maksudnya percikan dari bintang tersebut, percikan api. Makanya Allah menggunakan kata wasyuhuba. Syuhub itu adalah apa namanya? Lemparan percikan api. Karena percikan api tersebut berasal dari bintang, maka disebut bintang dilempar untuk melempar syaitan, tapi sebenarnya bukan bintangnya, tapi apa? Percikan api dari bintang tersebut. Ini fungsi kedua. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Bintang sebagai tanda-tanda, sebagai penunjuk jalan, arah, ya, musim, ya. Dengan muncul gugusan bintang ini biasanya musim ini. Kalau bintang sudah muncul gugusan sana, berarti sana arah timur, sana arah barat daya, sana arah utara. Orang-orang dahulu tidak ada kompas, tidak ada Google Map, ya. Mereka pakainya apa? Kalau ada Google Map juga, internet juga belum ada dulu. Mereka pakainya pakai bintang. Ini ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian kata Qatadah, "Faman ta'awwala fiha bi ghairi dzalika akhta'a." Barang siapa yang berusaha menafsirkan bintang selain daripada 3 ini, maka dia telah bersalah, dia telah keliru. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menghilangkan atau membuang bagiannya. Wa takallafa ma la ilma lahu, dan dia telah mencari-cari sesuatu yang tidak ada ilmu baginya. Ini perkataan Qatadah dinukil oleh Imam Al-Bukhari dengan singkat. Sebenarnya perkataan Qatadah lebih lengkap diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Kitabun Nujum. Dia sebutkan perkataan Qatadah, ya, lanjutannya, ya. Dia berkata, "Wa inna nasan jahalatan bi amrillah." Dan sungguhnya ada sekelompok orang yang jahil dengan agama Allah. Qad ahdatsu fi hadhihi nujum kahanatan. Mereka telah membuat ilmu perdukunan dengan bintang-bintang ini. Ternyata ilmu perdukunan sudah ramai di zaman Qatadah, di zaman tabi'in. Jadi ilmu perdukunan sudah ada. Jadi setan sudah menyebarkan ilmu perdukunan sejak di zaman Nabi, sudah ada zaman Nabi. Zaman sahabat ada. Tapi setelah Nabi meninggal di zaman Qatadah, ilmu perdukunan dengan melalui bintang-bintang muncul di zaman beliau lagi, ya.
Jadi itu hanya fungsi bintang cuma 3, tidak boleh lebih daripada itu. Di antaranya sebagai hiasan bagi langit, yang kedua tadi apa? Melempar setan, yang ketiga untuk sebagai tanda, alamat atau menentukan waktu. Kemudian beliau berkata, wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamar. Dan Qatadah tidak suka, benci belajar ilmu manazilil qamar. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi, dan demikian juga Sufyan Ibnu Uyainah mengharamkan belajar manazilil qamar. Dzakarahu Harbun anhuma, Harb meriwayatkan dari mereka berdua. Wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Dan ternyata Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawayh mereka berdua membolehkan belajar ilmu manazilil qamar, tentang ilmu perbintangan. Jadi dua pendapat, sebagian ulama mengatakan tidak boleh sama sekali dalam rangka menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan perdukunan. Adapun Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ishaq bin Rahawayh mereka membolehkan belajar ilmu perbintangan jika ada manfaatnya. Ini semua ya, Ibnu Uyainah, Ishaq bin Rahawayh, dahulu mereka ini fuqaha dan mereka punya murid-murid, tetapi tidak sampai menjadi madhab karena ilmu mereka tidak dilestarikan oleh murid-muridnya. Padahal mereka orang-orang alim, para ulama sekelas dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya. Ya, tetapi bedanya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka memiliki murid-murid yang menggabungkan ilmu mereka sehingga muncullah madhab 4 yang masyhur. Adapun ulama-ulama yang lain, ilmu mereka hilang karena tidak ada murid-murid yang melanjutkan ilmu mereka. Tetapi perkataan mereka masih terus dinukil oleh ulama. Perkataan mereka dulu selevel dengan perkataannya Imam Syafi'i. Perkataan mereka dulu selevel dengan perkataannya Imam Ahmad. Dan yang sering menukil di antaranya selain dalam buku-buku fikih, di antaranya sering menukil oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi Sunan At-Tirmidzi itu di antara bagusnya buku tersebut, selain beliau meriwayatkan hadis, beliau mengatakan hadis ini diamalkan oleh sebagian fuqaha dan jumhur mengatakan demikian, sebagian mengatakan tidak. Dia sebutkan perkataan para salaf tentang fikih hadis ini. Itu di antara keistimewaan kitab Sunan At-Tirmidzi, dan ini tidak kita dapati dalam kitab hadis-hadis yang lain. Wallahu alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." 3 orang yang tidak masuk surga. Mudmidu khamar, pecandu khamar, tiap hari minum khamar, tidak masuk surga. Wa qati'ur rahim, yang kedua adalah orang pemutus silaturahim. Yang ketiga, musaddiqun bisihir, yang membenarkan sihir. Ya. Kemudian hadis ini kelanjutannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata mudminanil khamar," barang siapa yang meninggal dalam kondisi pecandu khamar, saqahullahu jalla wa ala min nahril ghutah, maka Allah akan berikan dia minum dari sungai Al-Ghutah di neraka. Qila wa ma nahrul ghutah, ya Rasulullah, apa itu sungai Al-Ghutah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahrun yajri min furujil mumisat, yaitu sungai yang airnya berasal dari cairan yang keluar dari kemaluan para wanita-wanita pezina. Yu'dhi ahlan nari rihu furujihinna, sungguhnya bau kemaluan mereka mengganggu, ya, mengusik penciuman para penghuni neraka Jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Di sini Nabi SAW menyebutkan 3 orang terancam masuk neraka atau tidak akan masuk surga. Yang pertama kata Nabi, mudminu khamar, orang yang pecandu khamar. Kemudian yang kedua, qati'ur rahim, ya, pemutus silaturahmi, dan yang ketiga, musaddiqun bisihir, yang membenarkan sihir. Kenapa dibawakan dalam bab ini? Karena sudah pernah disebutkan oleh beliau sang penulis bahwasanya ilmu tanjim bagian daripada sihir. Makanya Nabi SAW mengatakan, maniktabasa syu'batan minan nujum faqad tabasa syu'batan minas sihir zada mazana. Barang siapa yang mempelajari sebagian ilmu perbintangan untuk perdukunan, maka sungguhnya dia telah mempelajari ilmu sihir. Semakin dia belajar, semakin bertambah sihirnya. Maka ini dalil bahwasanya belajar sihir, belajar ilmu perbintangan untuk meramal, ini menghalangi seorang masuk surga, ya. Dan ini juga 3 dosa besar. Yang pertama minum khamar, pecandu. Yang kedua
pemutus silaturahmi, dan yang ketiga membenarkan sihir. Taib, selesai bab yang disampaikan oleh beliau ya, maka kita harus berhati-hati dari tiga dosa ini ya, karena digandingkan dengan sihir. Pecandu khamar ini sangat berbahaya ya. Orang yang minum khamar maka dia menghilangkan kemuliaan yang Allah berikan kepada dia, yang membedakan dia daripada seluruh hewan, yaitu akalnya, kecerdasannya. Kalau sudah hilang akalnya, dia tidak ada bedanya dengan hewan, bahkan dia mungkin lebih hina daripada hewan ya. Maka orang kalau sudah minum khamar, dia telah menggolongkan dirinya dalam zumratul majanin, dalam kelompok orang-orang gila. Apa bedanya dengan orang gila, peminum khamar? Apalagi orang kalau sudah minum khamar, ya, maka dia akan berbicara apa yang dia kehendaki, tidak terkontrol dirinya. Ya. Bahkan disebutkan ada sebagian orang minum khamar, setelah dia minum khamar, kemudian dia pipis, dia tampung air kencingnya, kemudian dia berwudu dengan air kencingnya, kemudian dia berdoa, Alhamdulillahilladzi adhaba annal adza. Sama suci Allah yang telah menghilangkan dari kami kotoran. Padahal dia baru berwudu pakai apa? Air kencingnya. Ya, tidak mungkin kita salahkan karena dia lagi tidak waras ya, lagi gila. Nanti kalau sudah sadar baru dia tahu itu kesalahan. Makanya kalau ada keluarga atau kerabat atau teman yang tukang mabuk, kalau dia lagi mabuk ente shooting ya. Ini ente waktu lagi mabuk, macam-macam anak YouTube kan ente. Jangan ya. Maksud saya biar dia tahu ini kondisi dia kalau lagi mabuk. Dari kondisi yang mulia menjadi sangat terhina. Kenapa? Karena dia mabuk. Mabuk lebih parah daripada hewan. Masukkan siapa yang ridho dikatakan orang gila. Siapa yang ridho dikelompokkan sama orang-orang sinting, orang gendeng. Ya, orang pemabuk rela. Makanya dia minum bir. Begitu dia minum bir maka otomatis digabungkan bersama orang-orang mabuk. Kemudian di antara dosa besar qati'ar rahim, memutuskan silaturahmi. Ini juga hati-hati ikhwan ya. Silaturahmi selain pahalanya sangat besar, di sisi lain dosanya juga sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd Allah sebutkan dalam satu lembar, dalam satu halaman Al-Qur'an, ciri penghuni surga dan ciri penghuni neraka jahanam. Ciri penghuni surga Allah mengatakan, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum." Kata Allah, surga Aden yang kekal, mereka masuk di dalamnya bersama keluarga mereka, orang tua mereka, istri mereka dan anak-anak mereka, masuk bareng-bareng. Sampai malaikat kemudian masuk setiap pintu menyapa mereka dengan berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Sabar untuk apa? Sabar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Di antara ciri-ciri mereka Allah mengatakan pertama, "Walladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq." Ciri-ciri penghuni surga tersebut yaitu orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak membatalkan janji mereka. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi, yang mereka diperintahkan untuk menyambungnya. Ternyata menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Oleh karenanya di ayat tersebut malaikat mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Masuklah kalian dalam surga karena kesabaran kalian. Ya ikhwan, silaturahmi butuh kesabaran. Apalagi kita terkadang dalam kerabat ada masalah. Masalah dengan kakak sendiri, masalah dengan adik sendiri, masalah dengan tante, dengan bibi. Ya, kita ingin menyambung, berinteraksi. Terkadang interaksi kita menimbulkan permasalahan. Kita ingin jauh dari mereka, kita memutuskan silaturahmi. Allah menyuruh kita untuk menyambung kerabat. Bahkan kalau kita perhatikan dalam banyak ayat, Allah mendahulukan kerabat daripada fakir miskin dan daripada anak yatim. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, tunaikanlah hak karib kerabat. Silaturahmi terlebih dahulu, baru orang miskin, baru yang lainnya, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Allah mengatakan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Setelah itu baru Allah sebutkan yang lain, anak yatim, orang miskin, tetangga, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sahabat. Semuanya belakangan setelah karib kerabat. Ternyata kebanyakan orang di zaman sekarang ini, atau tidak kebanyakan, banyak orang di zaman sekarang ini, terkadang mereka lebih semangat berbuat baik kepada orang yang jauh, sementara kerabat mereka lupakan. Berbuat baik sama teman luar biasa, berbuat baik sama tetangga jauh luar biasa, tetapi sama kakak, sama adik mungkin jarang ditelepon, bahkan tidak pernah ditelepon. Jangankan kakak adiknya, ibunya juga jarang dia telepon, bapaknya jarang dia telepon.
ya. Ketemu setahun sekali aja belum tentu. Ya, ini mana penyambung silaturahmi? Maka ya ikhwan, menyambung silaturahmi sebab utama untuk masuk surga. Tetapi butuh kesabaran. Setelah Allah menyebutkan sifat-sifat penghuni surga di antaranya menyambung silaturahmi, Allah sebutkan sifat-sifat penghuni neraka jahanam. Kata Allah, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Kata Allah, orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah dan wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutuskan tali silaturahmi yang Allah suruh sambung. Karena egonya, karena angkuhnya dia tidak mau nyambung silaturahmi. Kita ikhwan hidup di dunia cuma sebentar ya. Kita ribut sama adik kita ngalah lah. Jangan kita bilang kamu lebih muda, kamu yang datang sama kakak. Kenapa dia yang datang tidak minta maaf sama saya? Sudah ente yang salah, ente yang benar, ente sambung silaturahmi. Ya. Kalau Nabi SAW berkata tentang dua orang yang bertengkar, kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, dua orang bertemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza. Satu ke kanan, satu ke kiri. Ketemu enggak mau balik. Ketemu satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur, satu ke barat. Enggak mau pas-pasan. Kenapa enggak mau pas-pasan? Karena jengkel, lagi boikot. Kemudian kata Nabi SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang mulai mengucapkan salam. Perhatikan kata Nabi. Yang terbaik di antara keduanya yang mulai mengucapkan salam. Nabi tidak mengatakan yang terbaik yang salah mengalah. Tidak ada Nabi mengatakan yang salah mengalah. Tidak. Dia mengatakan siapa yang dahulu memulai menyambung, maka dia yang terbaik. Mengalahkan egonya, mengalahkan godaan syaitan, tunduk kepada perintah Allah, maka dia yang pertama kali mulai salah meskipun dia yang benar. Ini kalau antara dua orang yang bukan kerabat, bagaimana lagi dengan kerabat? Ya akhi, ente ribut sama kawan ente, perkaranya lebih ringan daripada ente ribut sama adik ente, sama kakak ente, sama om ente, sama bibi ente, sama bapak, sama ibu. Ya, parah. Kalau ini mungkin dosa tapi enggak seberapa, ini dosa besar. Memutuskan silaturahmi dosa besar. La yadkhul jannata qati'. Kata Nabi SAW, orang pemutus silaturahmi tidak masuk surga. Maka seorang jangan sampai dia Masya Allah penampilan islami, sunnah, jenggot Masya Allah, pakai cadar, kemudian yang laki-laki sudah celananya cingkrang, sudah oke lah ya. Kalau dilihat secara zahir, ini penghuni surga. Tapi ternyata ribut sama ibunya, ribut sama kakaknya, ribut sama adiknya. Ya scan luar oke, scan dalam ternyata dokter penyakit dalam mengatakan penyakitnya banyak. Ya. Ya, penampilan luar tidak bermanfaat jika dalam kondisi rusak. Maka saya ingatkan antum dalam kehidupan ini cari pahala sebanyak-banyaknya. Di antara sumber pahala yang besar memudahkan antum masuk surga, sambung silaturahmi. Kalau antum bisa terbaik bagi ibu antum, terbaik bagi kakak antum, terbaik bagi adik antum, terbaik bagi kerabat antum, maka itu luar biasa. Antum salah satu ciri-ciri penghuni apa? Surga. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa musaddiqun bisihr, yang tidak masuk adalah yang membenarkan sihir, membenarkan perdukunan, membenarkan ilmu perbintangan ya. Jadi ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, saya bacakan terakhir fihi masail. Ada beberapa faedah dari bab ini. Pertama, al-hikmatu fi khalqin nujum. Hikmah dari menciptakan bintang. Ada berapa tadi? 3. Sebutkan. 1, untuk hiasan. Yang kedua, melempar bintang. Yang ketiga, sebagai alamat. Ar-rad ala man za'ama ghairu dzalik. Yang faedah kedua, bantahan bagi orang yang mencoba mengotak-ngatik ilmu perbintangan untuk selain daripada 3 ini. Maka barang siapa yang mencoba mengotak-ngatik ilmu perbintangan untuk manfaat selain daripada 3 ini, maka dia telah tersesat. Kemudian yang ketiga, zikrul khilaf fi ta'allumil manazil. Ada khilaf di kalangan para salaf tentang hukum mempelajari manazil qamar. Sebagian salaf seperti Qatadah dan Ibnu Uyainah melarang secara mutlak dalam rangka satu dzari'ah agar orang tidak terjerumus dalam kesyirikan. Sebagian ulama membolehkan seperti Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai karena ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, al-wa'id fi man saddaqa bi syai'in min as-sihr walau arafa annahu batil. Ancaman bagi orang yang membenarkan sihir meskipun dia tahu itu kebatilan. Jadi dia tahu ini batil tapi dia benarkan, ini lebih parah lagi ya. Ya ini batil tapi siapa tahu benar ya ini. Ini batil tapi siapa tahu apa? Benar ya. Ini lebih parah lagi daripada orang yang tidak tahu. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.